Tentu Pak Nahot ngomongnya tenang, semua tenang. Saya yang paling marah, kenapa? Karena kalau ada apa-apa yang masuk penjara itu saya, bukan mereka, saya. Saya bukan marah, hati saya ini tetap tenang, kepala saya itu tetap tenang, walaupun saya bicara tegas. Saya maafin. Mau disebut orang gila lagi untuk bisa maafin orang? Untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, mau dibilang orang gila lagi? Oke, selamat sore rekan-rekan media. Jadi pertama saya ingin menyampaikan ya, bahwa ada perkembangan terbaru dari kasus Arya dengan Karen. Ya, kalau bisa saya bilang ini kasus antara keluarga besar Klaprot lah, ya, dengan Karen. Ya. Jadi di sini saya sudah pegang SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. SP3. Apa artinya? Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Ya. Ini suatu hal yang media masyarakat Indonesia harus tahu, bahwa upaya-upaya, saya tidak mau terlalu jauh ya, upaya yang dilakukan Karen terhadap keluarga besar Klaprot sudah terbukti bahwa itu adalah laporan yang tidak benar. Tidak benar. Ya. Ini memiliki konsekuensi. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, setiap laporan yang tidak bisa dibuktikan itu ada konsekuensinya. Orang itu bisa kena laporan palsu, bisa kena fitnah. Karena sepanjang perjalanan kasus ini selalu dibawa ke media, selalu dibilang ke media berulang-ulang kali, ya, bahwa ditodongkan pistol, ya. Padahal semua saksi-saksi itu ada di situ, rekaman video ada, ya. Kalau dulu saya bisa bilang kepada masyarakat bahwa ya mungkin waktu itu pada saat itu masih diperlukanlah laporan ini dalam rangka mencari pembenaran atas hak asuh anak gitu ya. Cuman sekarang tiba-tiba dipush lagi. Ya, dan terbukti sekarang. Ini bukan Andreas Nautsilitoka yang ngomong ini. Bahwa ini nggak benar. Bukan Andreas Nautsilitoka, bukan Arya, bukan Richard Klaprot, tapi Polres Metro Jakarta Selatan, penyidik. Ya. Memang banyak sekali kejanggalan dalam laporan tersebut. Satu hal yang pasti adalah tidak pernah terjadi apa yang mereka bilang pengeroyokan. Tidak pernah terjadi. Penodongan pistol juga tidak pernah terbukti. Artinya apa? Artinya ini semua adalah sebuah laporan palsu. Laporan palsu. Ya. Kita bisa mudah-mudahan ya Polrestabes Bandung juga bisa melihat ini gitu. Ya. Karena pada saat ini juga Arya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya. Orang bisa bikin laporan palsu seperti ini. Mungkin nggak dia bikin laporan palsu juga seperti yang di Polrestabes Bandung. Ya. Saya tidak mau terlalu jauh menyimpulkan. Cuma ini udah menjadi bukti lah. Udah menjadi bukti kualitas dari laporan-laporan yang mereka buat. Gitu loh. Saya sangat menyayangkan bahwa ya instansi kepolisian sudah dipergunakan untuk kepentingan yang nggak benar. Bayangkan waktu dari penyidik yang bisa dipakai untuk mengungkap kasus-kasus lain gitu, yang lebih penting bagi bangsa ini, tapi harus dipakai untuk BAP ini, ya.
LP-nya ini dibuat 15 November ya, dan dihentikan di bulan Maret, 20 Maret. Artinya November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kita bicara 4 bulan waktu penyidik itu untuk sebuah laporan yang nggak benar habis. Padahal penyidik kita, polisi kita bisa memakai waktu itu untuk hal-hal lain yang lebih mulia, ya, yang lebih mulia. Banyak kejahatan yang bisa diungkap, bukan hal yang seperti ini gitu loh. Jadi saya sangat berterima kasih dengan Polres Jakarta Selatan atas ini. Saya juga dari awal sudah bilang bahwa kita percaya pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Ya, kita sangat percaya bahwa kebenaran itu akan terungkap, dan satu kebenaran sudah terungkap. Masih banyak kebenaran nanti yang akan kita ungkap. Ya, di situ ancaman bulan 4 tahun, kekerasan psikis. Ancaman pidananya 4 bulan, dan itu adalah kekerasan psikis. Itu sangat sumir gitu loh. Kekerasan psikis seperti apa sih? Jangan-jangan saya bicara dengan istri saya dengan nada tinggi, ya, langsung bisa jadi tersangka. Nah, maksud saya, ya fair-fair aja kalau misalnya mereka mau membuat laporan seperti itu. Cuma jangan ada lagi bohong-bohong lainnya. Jangan ada lagi. Siapapun itu, mau pembantunya, mau lawyernya, mau Karen, mau siapapun juga, jangan mengucapkan kata-kata yang nggak benar. Ya, karena apa? Karena ada konsekuensinya. Nggak bisa kita melakukan itu gitu. Sekarang dikatakan bahwa si Arya melakukan KDRT. Itu bukan KDRT, itu adalah upaya untuk mencegah Karen untuk tidak bunuh diri gitu. Kalau misalnya seseorang ini bisa ditersangkakan sedang mau menyelamatkan jiwa, ya hancurlah kita semua. Ya, gimana dong kalau kita mau menghentikan orang sedang bunuh diri? Saya ulangi lagi, apakah kita harus terus lurus tangannya? Harus sebanding gitu. Jangan ditahan. Ya, saya sekalian deh menghimbau nih. Mumpung semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan katakan kebohongan. Ya, kalau misalnya ada proses hukum yang sedang berjalan, biarkan proses hukum berjalan. Kami juga nggak banyak bicara kok masalah pengeroyokan ini. Kita ikutin prosesnya SP3, dan saya yakin nanti di Bandung juga mudah-mudahan deh. Kita nggak mau terlalu jumawa lah. Dengan segala kerendahan hati kita lihat faktanya nanti. Saya yakin nggak akan jauh beda dari situ. Karena ini juga dibuat dalam waktu yang bersamaan dan dalam rangka untuk, ya, bisa dibilang menjatuhkan citra dari Arya gitu. Belum lagi laporan terhadap perselingkuhan Marsyanda, ya kan? Itu sudah kami laporkan ke polisi. Itu nanti akan diungkap juga, bener nggak? Ada nggak buktinya? Langsung dibilang ke media, bahwa ini berselingkuh, bahwa ini apa? Nah, artinya kalau misalnya kita melihat di situ, mudah-mudahan pelan-pelan semua ini akan lebih terungkap lagi, kebenaran itu akan ada, ya, dan kebenaran itu sebenarnya mudah-mudahan juga akan diterima oleh pihak Karen gitu, dalam bentuk apapun, ya, karena kami sudah menerima kebenaran itu sekarang, bahwa laporan itu nggak benar. Satu sisi Bandung jadi tersangka, oke? Kita belum bicara banyak di Bandung, ya, karena waktu itu memang waktu yang berdekatan atau pada saat Arya juga kehilangan putrinya, ya. Jadi memang, dan juga serangan-serangan itu sudah banyak. Kita harus fokus ke laporan ini. Kita harus fokus ke kematian Zevi. Ini nggak usah ke media, nggak usah ke masyarakat Indonesia, nggak usah ke saya. Di pasal 317 KUHP itu ada tulisan, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa. Kepolisian itu penguasa kan? Pengadilan, jaksa itu penguasa. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini baru satu pasal. Jadi orang ini sudah punya kemampuan memberi laporan yang bohong kepada yang berkuasa.
Terbukti kan? Kaki patah, mulus, nggak ada yang patah, nggak ada yang apa, dapat patah kaki. Salah juga kan? Saya janji saya akan bongkar ini satu per satu, bukan karena dendam. Saya punya pilihan, bukan ayah saya, bukan Nahut, bukan keluarga saya. Saya yang punya hak pertama untuk mau lapor balik ini apa enggak? Mau lapor balik? Enggak, saya nggak akan lapor balik. Terkecuali Maafin ya? saya maafin. Saya punya hak melapor balik Karen Teresia Poru bersama dengan pendukung-pendukung yang menyatakan, menyebarluaskan informasi kasus pengeroyokan ini. Ada hak saya. Dan saya jamin saya ngomong gini nggak kena ITE, karena itu fakta yang saya ngomong. Fitnah loh. Lebih jahat daripada pembunuhan fitnah itu, ingat. Lebih jahat daripada pembunuhan, ingat itu. Zina aja gue maafin. Gue lapor kok perzinahan, lu zina gue maafin. Bukan sama satu pria, beberapa pria. Kalau WMI mau adu, mau lihat bukti, saya buktiin, kasih kesempatan saya buktiin. Lu mau keluarin bom lu, keluarin bom lu. Saya bisa buktiin. Anda terbukti tidak bisa membuktikan laporan Anda. Ini level kualitasnya. Ini level kualitasnya. Sorry, beda liga. Kalau bicara soal kebenaran, beda liga. Sorry. Karena terbukti, sudah terbukti ini. Saya berhak ngomong ini. Dan kemakan, semua kemakan. Kan saya bilang, Karen banyak banget iklan saya mah. Karen dikasih iklan banyak. Banci tampil amat. Sekarang keluar ini mau ngomong apa? Tentu Pak Nahot ngomongnya tenang, semua tenang. Saya yang paling marah, kenapa? Karena kalau ada apa-apa yang masuk penjara itu saya, bukan mereka, saya. Saya bukan marah, hati saya ini tetap tenang. Kepala saya itu tetap tenang, walaupun saya bicara tegas. Saya maafin. Mau disebut orang gila lagi untuk bisa maafin orang? Untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, mau dibilang orang gila lagi? Apa saya harus buka lagi beberapa kartu lain? Yang ada saya pegang di tangan ini. Ini bukti yang saya pegang ini. Persyaratannya satu, hubungi kuasa hukum saya, lakukan permohonan maaf atas ini ketiga media yang terbesar di koran. Term and conditionnya detailnya tanya sama Bapak. Term and conditionnya silakan tanya sama law firm kami. 3 kali 24 jam, bukan 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam kita kasih. Kalau tidak, kita akan lapor balik. Kita maafin. Tapi nggak cuma ngomong maaf ya. Maaf itu hanya 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Apakah fitnah itu cocok dilawan dengan kata maaf? Benerin, bener-bener. Tanya 3 kali 24 jam. Hubungi saya, hubungi lawyer kami. 3 kali 24 jam, nggak datang kita lapor. Berarti nggak ada etikat baik kan? Ini yang bicara ketika Arya Satria Klaproth ngomong bahwa itu bohong, nggak percaya semua. Kalau orang gila mah wajar ngebunuh, salah satu netizen ngomong gitu, oh wajar bunuh anak orang gila. Bayangin, saking di hipnotis tuh.